nih bosku, OTW ke rumahnya Bang Zaki, selebgram itu loh, yang dari mana itu kak? Kampar. Dari Kampar. Nah, sekarang kita OTW ke rumahnya bosku. Nantikan videonya ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, nah, di subscribe juga bosku. Jangan lupa tuh bosku. Tombol loncengnya tuh perlu tuh bosku. Aktifkan ya bosku, biar tahu setiap postingan masuk, setiap video baru masuk, biar langsung dilihat bosku. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Usman. Sebelum Anda menyaksikan video ini, terlebih dahulu silahkan subscribe, like, and share, dan jangan lupa klik tombol lonceng. Oke? Zaki Usman. Wow. Terima kasih Zaki untuk waktunya yang diberikan kepada saya, khususnya untuk wawancara sedikit. Zaki sekarang kegiatan Zaki apa? Kalau kegiatan saya sekarang lagi kerja. Kebetulan saya juga seorang guru. Saya ngajar di Indonesian Creative School. Indonesia Creative. Iya. Kerja jalan atau sedang libur? Sekolah kan libur ya? Kalau sekarang itu kerja tetap, cuman posisinya aja yang beda. Yang biasa kerja di sekolah, sekarang kita hanya WFH kan, work from home. Jadi kerja tetap. Kerja tetap. Iya. Tetap datang ke sekolah? Kalau untuk datang ke sekolah sih seperlunya aja kalau ada keperluan. Kita tetap kerja ya? Kita tetap kerja, tapi di rumah. Work from home. Work from home, oke. Zaki ini adalah salah satu selebgram Riau, Pekanbaru Riau. Sudah terjun ke dunia selebgram sejak tahun berapa Zaki? Aku tuh dulu viral di tahun 2015. 2015 itu awalnya kan ada aplikasi dubbing juga. Jadi berawal dari situ. Sampai 2016 bikin konten kayak Vgram. Jadi saya biasanya bikin konten itu lebih ciri khas ke Kampar. Ke bahasa Ocu ya. Iya. Jadi salah satu pemuda Kampar yang nama Kampar, bahasa budaya luar biasa loh ya Zaki Usman ini. Kemudian mengenai endorse lancar hingga saat ini? Alhamdulillah kalau masalah endorse alhamdulillah lancar. Cuman karena sekarang lagi pandemi Covid kan, jadi saya sama teman-teman selebgram lainnya juga bikin kayak charity itu kayak free endorse. Jadi buat teman-teman yang punya usaha boleh kirim saja barangnya ke kita free, nggak pakai bayar. Akan di endorse. Iya. Oke. Tapi setelah Covid masih harga yang sama. Berarti kerja jalan, endorse pun jalan. Berarti semua dilakukan dia. Iya, alhamdulillah. Zaki sendiri asli Bangkinang Kota saya. Lahir Bangkinang. Lahir Bangkinang. Oke. Kemudian kuliah di kesenian nih di UIR ya? Iya di UIR dulu tamat 2018. Universitas Islam Riau, tamatan tahun 2018 jurusan kesenian di bidang apa? Saya musik. Musik. Kemudian selebgram pula, art ya kan, bekerja jadi guru di ICS, guru kesenian juga. Guru kesenian. Pasti sesuai dengan jurusan. Iya gitu ya. Kemudian berarti nyambung dong ya semua ya. Apakah emang di dunia seni kah passion kamu? Mungkin saya rasa juga di situ, soalnya saya menggeluti dunia seni itu dari kelas 4 SD. Jadi dari kelas 4 SD itu awalnya saya nari, habis itu nari juga bisa ya? Nanti boleh dicoba ya? Awalnya dulu waktu SD saya nari, kemudian beralih ke seni rupa, kemudian baru ke masuk SMA, baru ke seni musik. Karena waktu SMP saya di pesantren kan, jadi nggak ada kenal seni gitu. Itu sih awalnya. Berarti dari SMP udah belajar banyak dari SD. Agama. SMP pesantren ya? Saya SD Muhammadiyah. Jadi kalau belajar agama itu dari SD. Pesantren dulu. Berarti adalah ya jiwa-jiwa ustadz. Religius ya, Masya Allah. Dulu pesantrennya di Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Bangkinang. Kemudian kita kan tahu nih Zaki ini sempat viral ya sebagai selebgram dengan
konten leluconnya, mengucapkan penyampaian ekspresi wajah dengan banyak mengundang orang untuk tertawa dan kalinya ya. Kemudian coba dong contohin satu lelucon yang menggunakan bahasa Ucu. Yang waktu viral itu aja ya. Boleh yang waktu viral. Wih, izin kok buang sampah sembarangan, pakai otak kok nenek. Nah gitu. Gitu aja sih. Emang bener-bener nusuk gitu ya mengenai hal ini, tetapi disampaikan dengan bahasa daerah, dengan emosional yang marah ya saat itu. Nah, kenapa sih waktu itu? Ya karena kan waktu itu ceritanya gini, saya kan ke suatu destinasi wisata. Awalnya itu boleh disebut destinasi wisatanya? Ulukaso. Iya. Raja Ampat Riau ya. Iya. Dulu itu kan lagi viral-viralnya. Sebelum saya viralkan itu kan sampah sedikit pun tidak ada. Tapi setelah viral, sampah di mana-mana, sampai ke jurang pun ada sampah. Jadi di situ saya terbentuk kok padahal ini destinasi wisata. Biasanya kan kalau destinasi wisata itu kan identik dengan keindahan. Kalau ada sampah kan indahnya lebih berkurang ya keindahannya karena sampah itu. Berarti jadi kesadaran wisatawan tuh masih belum ada. Ada juga sih yang buang sampah pada tempatnya, cuman lebih banyak buang sembarangan gitu sih. Nah itu tuh adik-adik sekalian, para pelajar ya, khususnya ada di Provinsi Riau, mengenai destinasi wisata itu sangat-sangat diperhatikan agar terjaga dan terawat kebersihannya serta pesona lah ya. Iya, tidak hanya wisata, misalnya kalau di jalan jangan buang tisu di kaca, jangan buang puting rokok di kaca. Kalau bisa dilihat di bio Instagram saya tuh saya tulis jangan buang sampah sembarangan tanda kutip dulu. Jadi saya kalau lebih pribadi, saya paling benci dengan orang yang buang sampah sembarangan. Iya sih benar. Iya. Dari kos aja udah kelihatan loh, ini bersih banget ya, ada tisu dan lantainya sangat-sangat bersih ya, terjaga banget kebersihannya. Jadi ada satu pesan lagi mengenai wisata, sebab juga saya guru pariwisata. Iya. Coba. Kalau di Riau ini kan masih banyak destinasi wisata yang belum terangkat. Jadi kaum milenial inilah yang bisa mengangkat destinasi wisata yang ada di Provinsi Riau. Jadi buat adik-adik semua, apabila ke destinasi wisata segera diposting dan kemudian diviralkan. Boleh dari mulut ke mulut gitu kan. Berarti promosi tidak hanya bisa dilakukan melalui media. Iya, dari mulut ke mulut. Juga saya. Lebih efektif bahkan ya. Lebih efektif. Gimana sih perasaan kamu saat postinganmu, foto, video itu disukai banyak orang ya kan, bahkan ada yang sempat viral. Gimana? Kalau dibilang masalah perasaan sih saya pasti senang sekali kan, disukai banyak orang. Cuman karena kita bikin konten, jadi pesan saya buat konten kreator yang lain juga sih, bikinlah konten yang tidak keluar dari nilai-nilai nilai-nilai moral. Kan sekarang lagi banyak tuh yang viral, yang YouTuber yang ngasih kardus sampah, terus ada yang melecehkan sholat, kemudian ada yang melecehkan ustadz. Itu kan konten-konten yang tidak ada moral. Jadi alangkah baiknya kalau konten-konten itu bikinlah konten yang bermoral. Jadi pasti banyak orang yang suka. Yang kemudian yang lucu juga. Pasti karena manusia ini butuh ketawa. Jadi mereka butuh konten-konten yang menghibur gitu. Berarti apa yang kita posting kemudian banyak disukai orang, itu berarti kita harus bangga dong ya. Iya. Tetapi kita lihat dulu apa isi konten tersebut. Kalau isi kontennya tidak bermoral, kita tidak patut bangga, benar ya. Kalau kontennya bermanfaat, melucu, kemudian ada mengundang faedah baik bagi orang, itu kita wajib bangga ya. Iya, wajib bangga. Soalnya kan kalau biasanya kita sudah bikin satu konten terus disukai orang banyak, kita semangat bikin konten lagi. Wah, bikin apa lagi nih gitu. Oke, Zaki. Selanjutnya apa sih yang buat orang-orang itu follow kamu di Instagram? Udah berapa followers? Kalau sekarang 48.900. Iya. Kemudian karena tampilan vis kamu atau apa sih? Menurut saya mungkin karena
konten saya itu lebih ke komedi. Mungkin karena orang haus akan ketawa kan mereka nge-follow saya. Itu aja sih. Cuman sekarang lagi sibuk kerja kan, jadi konten-konten yang seperti dulu udah jarang saya posting. Mungkin ada posting-posting lucuan sedikit tapi di Instagram Story. Itu aja sih. Apakah waktu kerja kamu mengganggu untuk hal itu? Sebenarnya tidak mengganggu, cuman capek. Kita pulang udah kerja. Kelelahan ya? Iya, udah kelelahan. Oke, selanjutnya apa saran kamu untuk generasi muda yang ingin menggeluti profesi seperti kamu, selebgram, Konten kreator. Iya. Tepatnya. Ya kalau pengen jadi konten kreator, bikinlah konten-konten yang menarik, yang bernilai, yang bermoral, yang lucu, seperti konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Terus apa lagi ya? Apa ya? Apa ya? Berikan saran untuk generasi muda yang ingin menggeluti profesi konten kreator seperti kamu. Jadi saran saya itu bikinlah konten-konten yang bermanfaat, yang memiliki moral, kemudian yang memberikan kebaikan, ada manfaatnya juga, dan kemudian bisa mengundang tawa. Jadi kalau pengen bikin konten itu harus disusun dulu sesuai harus kita bikin, dikemas secara bagus, baru kita posting. Jadi kan sekarang kan banyak konten-konten kreator mereka cuman sekedar bikin, cuman orang nggak tertarik kan. Yang pertama itu adalah tampilan. Jadi benar-benar harus dipikirkan ya. Harus benar-benar diedit dulu yang benar. Ya. Mulai dari mulai dari pengambilan gambar, kapasitas video seperti apa gitu, sound gitu sih. Jadi kalau semuanya bersih, bagus, pasti orang tertarik menontonnya. Oke Zaki, seperti kita ketahui saat ini hampir semua dari kita mengalami masa sulit ya terkait pandemi COVID-19 ini. Apa pesan Zaki terhadap adik-adik pelajar yang masih enggan ya, bahkan ada yang tidak mau tahu dengan himbauan pemerintah saat ini? Jadi pesan saya sih sebagai pelajar, kan sekarang lagi WFH tuh, atau tidak sekolah, hanya belajar di rumah saja. Jadi usahakan lakukan tugas-tugas yang diberi oleh guru. Kemudian karena kita selalu di rumah kan, jadi lebih banyak waktu bersama orang tua kan, dengan membantu orang tua bekerja seperti menyuci piring atau membersihkan tempat tidur atau yang lain. Kemudian kalau dari pemerintah, ikutilah peraturan pemerintah. Kalau seandainya memang diharuskan untuk keluar, gunakanlah masker dan sarung tangan. Jadi apabila sudah sampai rumah, bersihkan tangan dengan cara mencuci dengan sabun dan air yang mengalir. Itu sih. Karena kesehatan itu perlu kan? Iya, benar. Berikan dong tips dan trik agar adik-adik pelajar tidak suntuk untuk stay at home. Tips and triknya yang pertama itu lakukanlah hal-hal yang positif. Hal yang positif. Oke. Contohnya seperti apa Zaki? Contohnya bisa membantu orang tua, ya. Belajar, menambah wawasan. Karena kan belajar tidak hanya di sekolah kan, di luar kita juga bisa belajar. Dimanapun kita bisa belajar. Iya, dimanapun kita bisa belajar. Kemudian kerjakanlah tugas yang diberikan guru, karena guru itu memiliki tanggung jawab yang besar, karena ilmu yang harus disampaikan itu memang harus sampai kepada siswanya gitu. Sekarang kan memang sedang hebohnya siswa merasa keberatan dengan banyaknya beban tugas dari guru A, B, C, D gitu ya, dan ada beberapa pesohor termasuk kementerian juga memberikan arahan jangan diberikan anak tugas terlalu berlebihan. Itu bagaimana menurut Zaki? Itu sebenarnya juga memang harus dilakukan. Cuman kan dari siswanya juga harus jadi siswanya harus proaktif ya. Iya, dan siswanya juga harus proaktif. Ya. Dan
selalu mengerjakan tugas. Tapi menurut Zaki salah nggak sih guru memberikan tugas yang Enggak dong. sesuai dengan passion dia? Misalkan dia matematika, berikan tugas matematika, Iya. tapi mungkin porsinya kali ya dikurangi. Iya, mungkin porsinya dikurangi. Yang tadinya 40 soal, berikanlah berapa soal sih Ki? Misalnya 40, bisa 40 soal 35. kita kali aku penyusun. Ya itu Apa memang itu? harus belajar itu kan evaluasinya kan kita dapat dari tugas. Tugas. Apakah anak-anak ini paham atau tidak? Benar, Kan melalui benar. tugas. Jadi itu sih. Jadi tugas itu memang harus dilakukan karena itu merupakan sebuah evaluasi pembelajaran. Berarti guru tidak salah ya? Guru nggak salah. Tugas, Mm-mm. oke. Karena seluruh mata pelajaran itu harus ada tugasnya. Bisa ada tugas. Coba bilang. Untuk mengukur kepemahamannya gitu. Iya, untuk mengukur apakah siswa ini paham atau tidak, gitu kan? Itu sih. Kemudian juga tugas ini merupakan nilai tambahan Oke. untuk ya biasanya di sekolah kan ada nilai gitu kan, apalagi untuk nilai rapor gitu sih. Tapi bagi anak-anak yang mengeluh ini bagaimana sih Zaki? Ada solusi terbaik nggak? Kalau yang mengeluh Wajar nggak sih mereka mengeluh? nggak wajar karena dia adalah seorang siswa. Siswa tugasnya Tugasnya adalah belajar ya? Iya. Benar nggak sih? Kalau mengeluh berarti dia bukan apa namanya itu? Kalau mengeluh berarti dia tidak ingin belajar. Oke. Ada lagi nggak masukan lain agar adik-adik kita ini tidak bosan di rumah, tidak jenuh ya, semangat mengerjakan tugas gitu loh. Ada nggak? Kalau saya sih lebih ke, kan saya guru seni nih, lakukanlah hal-hal yang kayak kreativitas gitu, misalnya bikin keterampilan ataupun bikin sesuatu yang bagus gitu lah. Itu aja sih. Lebih bermanfaat Iya, ya? lebih bermanfaat. Apalagi dengan didukung dengan kecanggihan teknologi kita yang Iya. sangat luar biasa sekarang, bisa diakses melalui Iya. YouTube dan lain-lainnya. Betul, apapun yang mau kita lakukan itu bisa kita contoh, bisa kita dapatkan informasinya di internet. Ya. Sekarang udah nggak bingung lagi mau cari informasi mana.